رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا خير الشهور فيك المحبة بلا شرور. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi zayyana as-samaa'a bil kawakib wa zayyana al-ardha bil makhluq وزين الأنبياء بالرسل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu hadirin semuanya, kuliah subuh yang baik yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran yang harus selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah kalimat yang kecil, kalimat yang pendek, yaitu alhamdulillahi rabbil alamin. Minimal Allah Subhanahu wa taala ini sampun sudah mengabulkan doa kita di tahun yang lalu. Makanya di awal Ramadan banyak yang berdoa Allahumma ahillahu alaina, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan yang bil yumni wal iman, dengan segala keamanan dan juga keislaman dan keimanan kita. Makanya puasa kali ini adalah sebuah puasa yang buat kita adalah ujian. Yang masih hidup ini adalah ujian. Bisakah kita melewati Ramadan pada tahun ini yang betul-betul nantinya di akhir Ramadan kita mendapatkan sebuah gelar dari Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Kalimatnya tasik la'allakum, Bapak Ibu. Muga-muga, semoga masih belum paten kalau sudah puasa jadi orang muttaqin. Tidak, masih la'allakum tattaqun. Makanya kita perlu untuk selalu memperbaharui, selalu mentajdid baik niat, baik puasa kita, ibadah kita dan sebagainya. Sehingga betul-betul puasa kita pada tahun ini betul-betul bisa mendapatkan gelar muttaqin. Allahumma amin. Nusolli wa nusalim, sholawat dan salam pada Rasul kita. Selalu jangan lupa, karena dengan bersolawat kepada Rasul kita, kita akan disolawati oleh Allah dan para malaikatnya. Satu solawat kita kepada Nabi 10 kali disolawati. Yang menyolawati bukan siapa-siapa, bukan orang baik-baik. Dia zat yang maha dan maha. Makanya dengan sebuah kalimat yang pendek, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasul Muhammad ini suka kalau disolawati tidak hanya pada diri beliau saja, tapi juga disebut keluarga
beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebenarnya ini kajian saya setiap tahunnya yang diamanatkan ke saya itu berat Bapak Ibu. Buh tenopo. Saking PCM pimpinan cabang Weradesa ini memberikan materi sing rodok angel ruwet, terus saya yakin sing paling sepuh itu mriki sinten? Pak Kaji Bu. Pinten? Oh tasik 6. 19 sisanipun. Oh tasik tambah. Yang hadir sekarang pun saya yakin tidak dan belum pernah lahir pada zaman Ya'juj wal Ma'juj. Karena beberapa riwayat mengatakan Ya'juj wal Ma'juj ini muncul pada kelahirannya itu pada Nabiullah Musa. Sapa sing pun lahir? Wonten meneh sing matur sing rada perek nek Musa kedoan. Isa alaihissalam. Apa mah Nabi Muhammad aja kita buatan. Makanya enggak tahu ini kok diparingi kula niku kok munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Yakin kok antep. Yakin kok antep Bapak Ibu. Keranten saya mau cerita sesuatu yang tidak saya alami. Saya mau menerangkan ini tapi masih banyak periwayat-periwayat yang lain yang banyak ikhtilaf. Tapi bismillah. Semoga pagi hari ini yang paling akrab, yang paling dekat untuk kebenarannya. Karena saya memilih beberapa hadis-hadis dan perawi ternyata ada yang lebih thiqah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beranjak dari sebuah hadis dari Zainab binti Jahsy radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaiqadha wa huwa muhmarul wajhi. Rasulullah niku istaiqadha niku nek ten pondok niku nggugah tangi subuh. Istaigid gitu. Tangi. Jadi rodok kaget tanginya, bangunnya. Dan wajahnya agak sedikit memerah. Yaqulu la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Wailul lil arabi min syarri qad iktaraba. Celaka bagi orang-orang Arab karena telah tiba waktunya, dekat waktunya. Hutihal yauma min raddil Ya'juj wa Ma'juj. Sudah hampir terbuka. Bahkan Rasulullah mengatakan futihat. Itu sudah dibuka. Bahkan Rasulullah mengatakan mislu hadhi waqa bi'is. Wonten. Bisa ya sini. Bisba'ihil al-ibham wallati taliha. Rasulullah mengatakan kalau lubang Ya'juj wal Ma'juj niku pun tergali sementen zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya banyak sekali penemuan dari beberapa peneliti yang mereka meneliti di manakah sebenarnya Ya'juj wal Ma'juj itu. Bahkan yang beredar di YouTube itu ada sebuah benteng yang besar sekali di daerah Cina sana, yang mana ada sebuah bongkahan batu kecil. Ketika diambil batunya, di dalamnya ada sosok makhluk yang aneh dan bentuknya tidak terlalu besar. Faqalat Zainab bintu Jahsy. Zainab niki matur takan kali Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhliku fina
wa fina shalihun, apakah juga akan dihancurkan, juga akan diberi azab oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kita semua adalah masih banyak orang-orang yang soleh. Apa kata Rasulullah? Qala na'am, iya. Nek jawabane tiapa lara iya, iya itu berarti napa? Wes ndak pengin meneliane digodho apa ora? Iya pokoke. Ngoten iki. Idza kasurul khabas. Kalau sudah banyak sekali napa Bapak Ibu? Kemaksiatan yang muncul di muka bumi. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang Ya'juj wal Ma'juj ini salah satu tanda yang paling besar, tanda yang paling akhir. Sebelum itu akan dimusnahkan semua umat Islam, baru setelah itu kiamat. Tapi Ya'juj wal Ma'juj itu apakah hewan, apakah orang, atau nama benda? Wes metu napa dereng sakniki niku. Kan ngaten iki. Karena kalimat atau kata-kata ini juga asing di telinga kita. Sing wonten kan setiap kuliah subuh bagaimana kiat mendapatkan puasa yang baik dan sebagainya. Lah niki kok bahasnya di luar puasa, Masya Allah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di seluruh agama, baik Nasrani, Yahudi, apalagi agama kita Islam, semua sepakat membahas masalah Ya'juj wal Ma'juj. Kemunculannya itu mereka meyakini dan membahasnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ini menerangkan hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Ketika sudah dibukakan, dirontohkan benteng Ya'juj wal Ma'juj itu, maka Ya'juj wal Ma'juj itu akan turun dari ketinggian kados ketika ada air bah, kuyuk-kuyuk dan dengan cepat. Dan orang-orang kafir yang pada waktu itu paham tentang Ya'juj wal Ma'juj terlena Bapak Ibu. Oh iya, jebunoh metu temenan. Bagi kita yang sudah siap-siap, maka kita akan lebih preventif. Kita akan lebih menjaga keimanan dan keislaman kita. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, biar kita lebih paham detail tentang Ya'juj dan Ma'juj itu, mari kita bahas sedikit tentang nasab beliau, nasab mereka ini. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Ya'juj wal Ma'juj ini dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Nabi Nuh niku putrane pinten? Pinten? Sekawan. Sing setunggal Kan'an. Yang itu jelas-jelas kafir. Dan dia mati tenggelam dengan ibunya yang mengikuti dengan agama kaumnya, yaitu kafir. Nah yang ketiga ini ada Syam, Ham, dan Yafis ini yang ikut masuk ke dalam bahtera kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Yang mana dari anak yang Syam ini ketika beliau Nabiullah Nuh alaihissalam ini sakit, dipanggil semua putra-putranya untuk mendapatkan wasiat dari beliau. Tapi ternyata yang datang cuma Syam dan Ham. Dan Yafis ini dia memilih untuk tidak hadir atau tidak memenuhi panggilan dari orang tuanya. Syam ini yang nantinya melahirkan atau menurunkan banyak sekali orang-orang yang alim, bahkan para anbiya dan para rasul, sehingga keberkahannya memenuhi kepanggilan dari bapak beliau yaitu Nabiullah Nuh alaihissalam
didoakan sedemikian. Tapi karena Ham di sini digambarkan agak gelap-gelap ngaten. Ya, ternyata nanti akan muncul dari anak keturunan Ham ini adalah bangsa yang gelap kulitnya. Tapi nek jenengan ireng napa jenengan termasuk sing keturunanipun Ham niki daerah biasa Nigeria, daerah-daerah yang atas niki. Nah, sedangkan Yafis ini digambarkan agak kemerah-merahan. Wajahnya itu putih tapi kemerah-merahan. Yang dia hijrah, dia itu malah melarikan diri dari ayahnya ketika dipanggil, dia hijrah ke daerah timur, ke Asia, dan beranak pinak di Asia. Kulolan panjenengan itu daerah pundi? Asia napa mboten? Enci. Nah, dari Yafis ini Bapak Ibu, ada salah satu keturunannya yang menjadi Ya'juj dan Ma'juj. Nggih. Berarti wonten mboten mriki. Muga-muga mboten nggih. Karena salah satu keturunannya waktu itu Yafis ini ada mempunyai 10 anak, dan yang dari putra yang bernama Sanaf ini yang beda sendiri Bapak Ibu. Ada yang hadis meriwayatkan bahwa Sanaf ini adalah rakus, bahkan makannya itu sorak laporannya. Bahasane wong karo desa niku napa? Las kopi lah. Wis mangan sak piring njaluk telung piring. Mendene tambah sepen telung piring Bapak Ibu. Bahkan perilakunya ini menyimpang dari saudara-saudaranya. Sehingga muncul dari Sanaf ini adalah Ya'juj wal Ma'juj. Tapi ada juga yang meriwayatkan bahwasanya Ya'juj dan Ma'juj ini adalah saudara kita Bapak Ibu. Tapi beda ibu. Loh, ono lah kok beda ibu? Nggih. Kalau kita kan keturunan Nabiullah Adam dengan Hawa. Tapi kalau Ya'juj wal Ma'juj ini ada yang meriwayatkan bahwasanya dia dari saudara kita sebapak, tidak seibu. Tabriye niku, lha niku. Dalam hadis ini diriwayatkan bahwasanya Nabiullah Adam ini mimpi basah. Ikhtilam ngoten nggih. Dan ternyata spermanya jatuh ke tanah, bercampur dengan tanah, dan jadilah Ya'juj wa Ma'juj. Tapi yo kok nek bener-bener kados niku, nggih, bener-bener kados niku nggih. Tapi kok elek ngaten Bapak. Maka riwayat ini banyak tertolak. Kalau memang Ya'juj wal Ma'juj ini berasal dari seorang Nabiullah Adam, harusnya dia mempunyai keistimewaan tersendiri. Jadi apa betul? Nabiullah Adam diciptakan tidak ada bapak, tidak ada ibu. Terus Siti Hawa diciptakan, ayo, dari siapa? Dari bapak, tulang rusuknya Nabiullah Adam, tidak ada ibunya, istimewa. Nabiullah Isa diciptakan dari ibu tanpa bapak. Tapi saat ini kadang ibu tanpa bapak kadang. Tapi benten loh Ibu. Punya istimewa. Makanya kalau Ya'juj wa Ma'juj ini betul-betul dari Nabiullah Adam yang tadi karena ikhtilaf itu tidaklah mungkin. Karena diriwayatkan bahwasanya orang yang mimpi basah itu bukan dari malaikat, tapi dari setan. Makanya panjenengan ojo ngarep-ngarep aku mimpi basah. Berarti jenengan digodho. Lah niku. Dan tidak mungkin sekali Nabiullah tergoda dengan setan saat beliau tidur. Makanya riwayat ini sangat tertolak. Riwayat ini sangat tidak relevan. Karena tidaklah mungkin sesuatu yang datangnya dari orang yang mulia akan menjadi seorang yang jelek sekali.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa sih ukuran Ya'juj wal Ma'juj itu Bapak Ibu? Saya gambarkan di situ medeni. Yang memang karena riwayatnya ngaten kula golek gambar sing pas kok kaya niku. Lah nek jenengan niku mature kingkong napa? Tapi kok cerualan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dari Wahab Ibnu Munabbah ini menerangkan bahwasanya Ya'juj wal Ma'juj ini tingginya 100 hasta. Seperti pohon arus ya. Yang mana satu hastanya itu setengah meter Bapak Ibu. Berarti pinten? 50 meter. Karena 50 meter yo mlaku ping langkai griyane niki masjid iki cok dilangkai nggih. Bahkan cok dijegoki wah iki gawe lenggahan kan ngaten masyaallah. Kalau memang itu betul gitu, waduh ya ampun kita wassalam nih. Tapi ternyata riwayat ini pun dhaif. Wah, sebelego nggih. Waduh berarti mboten kan ngaten nggih. Ada lagi yang meriwayatkan bahwa Ya'juj wal Ma'juj ini adalah seperti binatang yang memiliki telinga yang sangat lebar sekali Bapak Ibu. Tapi ini telinganya rada cilik karena mboten-mboten ditakon. Sing setunggal niku kagem menangkap mangsanya dan telinga yang satunya itu digunakan untuk selimut. Kayak nopo nggih? Telinga kok buat selimut, Masya Allah. Tapi nggih, kembali lagi itu termasuk apa ya? Tidak relevan kembali. Ada lagi Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwasanya Ya'juj wal Ma'juj ini tingginya hanya 3 jengkal saja. Dirolu, wah, sawil saja bayi. Kecrok mesti nangis. Ngaten nggih. Tapi eling Ya'juj wal Ma'juj niki walaupun kalau memang seperti itu, dia mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Dinama Ya'juj wal Ma'juj itu nyerang niku dret. Ngaten lho. Cepet sangat. Tapi terbantahkan lagi. Orang mungkin semuanya. Ada yang paling arjah adalah Ya'juj wal Ma'juj itu adalah seperti kita manusia biasa. Yang membedakan adalah kerakusannya. Yang membedakan adalah ketamaannya. Yang membedakan adalah keserakahannya. Janjane nek dilihat dari ciri-ciri itu mun wonten apa dereng? Sifatnya sudah ada. Karena sebuah riwayat menyebutkan bahwasanya ada yang namanya raja, menyebutnya raja yaitu Zulkarnain, dan ada yang menyebutnya adalah seorang nabi, dan ada yang menyebutnya adalah seorang alim. Siapakah beliau? Dialah orang yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong pada waktu itu. Karena diceritakan dalam surat Al-Kahfi bahwa Zulkarnain ini ketemu dengan sebuah kaum yang mana beliau la yafhamuna qaulahu, tidak paham bahasanya. Bahkan beliau membutuhkan dalam sebuah riwayat 10 penerjemah Bapak Ibu untuk memahami perkataan dari bangsa itu. Siapa sih paham? Ayo. Ternyata mereka itu sudah dinakali dengan Ya'juj wal Ma'juj. Karena datangnya ada yang mengatakan 1 bulan atau 2 bulan sekali, maka mereka sangat tertindas ketika kemunculan Ya'juj wal Ma'juj itu. Maka minta kepada Zulkarnain, ya Zulkarnain, nek memang panjenengan itu orang yang alim, orang yang betul dipilih oleh Allah, tolong dong kami dibikinkan sebuah pembatas antara kami dengan Ya'juj wal Ma'juj.
Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ternyata teknologi zaman waktu itu sangat canggih. Masya Allah, bikin benteng sing dhuwure mboten kantenan dalam sebuah hadis, sing ora iso dijebol dengan usaha apapun, ngagem cairan logam baja sing wandele pon. Nyair kene priye, ya kan? Terus manas kene nganggo waja sepinten, kok ndamel wajan sing kagem benteng. Masya Allah. Apa kata beliau? Hadza min fadli Rabbi. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadaku. Bahkan beliau ketika dikasih upah pun tidak, karena dia seorang raja, seorang penguasa, dia menolak pemberian itu. Beda dengan penguasa sekarang, semakin berkuasa semakin wani piro. Jenenge mboten. Anji. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus apa sih bedanya Ya'juj wal Ma'juj dengan Dajjal? Ngertos Dajjal? Ngertos mboten? Tepeng. Krungu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata fitnah Dajjal dan fitnah Ya'juj wal Ma'juj niki benten Bapak Ibu. Kalau Dajjal ini tidak membunuh, dia tidak berutang, dia hanya ingin panjenengan menyembah Dajjal. Dia menjadi fitnah kita pada keyakinan dan agama kita. Pokoknya Dajjal itu orang rusak. Panjenengan manut mawon purun nyembah aman. Tapi panjenengan kufur kali Dajjal langsung di nek matur bahasa mriki apa? Cekek ngoten. Disikat. Makanya sebuah riwayat ini meriwayatkan bahwasanya sebelum datangnya Dajjal ini Bapak Ibu akan datang paceklik selama 3 tahun. Tahun pertama seperempat tahun itu Allah Subhanahu wa taala menahan turunnya hujan. Di tahun yang kedua 2/3-nya ditahan oleh Allah SWT tidak turun hujan. Dan di tahun yang ketiga betul-betul tidak ada hujan, sehingga betul-betul paceklik dan banyak sekali daerah-daerah yang kekeringan. Makanya ketika Dajjal lewat di sebuah desa yang begitu menawarkan, nek kowe pengin tanamane do subur, nek kowe pengin hewan-hewannya hidup kembali, nyembah Dajjal. Kalau dia burun, dihidupkan kembali. Betul itu. Dengan dia diberi keistimewaan yang oleh Allah Subhanahu wa taala itu, maka bisa menghidupkan yang sudah mati. Beda dengan Ya'juj wa Ma'juj. Kalau dia tidak butuh disembah. Yang bukan golongannya, yang bukan rasnya, yang bukan dari kabilahnya, hancur. Semuanya dimatikan. Semuanya, bahkan dalam sebuah riwayat, kalau Ya'juj wal Ma'juj ini lewat di sebuah telaga atau bahkan sampai lewat sebuah lautan, itu baru barisan yang pertama Bapak Ibu akan meminum habis air laut. Sedangkan dia mempunyai 21, bahkan dalam riwayat 22 golongan. Golongan yang kedua itu dong liwat itu lah kok wis entek. Masya Allah, saking rakusnya. Makanya dia sombong pada waktu itu. Setelah dia bisa menghancurkan yang di bumi ini, Allah Subhanahu wa taala tidak suka dengan sifat sombong. Apa perkataannya? Akan aku matikan semua yang ada di bumi, wa naqtulu man fis sama, dan mematikan semua yang ada di langit. Makanya pada waktu itu Isa bin Maryam diminta oleh Allah Subhanahu wa taala mengungsi menghindar dari Ya'juj wal Ma'juj. Walaupun
Isa bin Maryam ini bisa mengalahkan Dajjal, tapi Allah sendiri yang mengatakan kalau kamu tidak akan mampu melawan Ya'juj wal Ma'juj, maka minggirlah. Wis mono ngungsi riyen. Betul Bapak Ibu. Ternyata setelah Nabi Isa, bukan Nabi Isa, Isa ini ya. Karena apa Bapak Ibu? Nabi Isa kenabiannya diangkat oleh Allah SWT ke langit. Dan ketika turun lagi ke bumi, beliau bukan nabi lagi. Kalau beliau Nabi Isa lagi, berarti beliau akan menyiarkan syariat Nasrani kan katanya di bawah beliau. Tapi tidak, beliau turun ke bumi ini sebagai manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebuah tugas misi tersendiri, yaitu bisa mengalahkan Dajjal, membunuh Dajjal. Benar Bapak Ibu, ternyata setelah begitu merebak Ya'juj wal Ma'juj di dunia ini, bahkan ya'umu fil ardi, dia penuh di dunia ini. Bisa-bisa ya makanya dugi mriki ya. Mayangan kemploan dugi mriki, Masya Allah. Nabi Isa tadi dan kaumnya, ya Allah, iki piye nek ngeten. Bahkan karena beliau itu mengasingkan diri, habis makanannya, tidak ada lagi yang bisa dimakan, hanya bisa memohon kepada ya Allah. Ya'juj kaya niki lah, kula lan sak bolone bisa juga mati kelaparan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengirim sebuah makhluknya yang terkecil yang namanya dud. Kalau bahasa kita adalah ulat. Ternyata kalau Allah itu mau menghancurkan sebuah kaum itu tidak mengirimkan hewan-hewan yang besar, hewan-hewan yang mengerikan, tidak, makhluk-makhluk yang terkecil. Bahkan ketika ada seorang yang begitu sombongnya dengan pertaniannya dan dia kurang bersyukur kepada Allah, bahkan tidak merasakan syukur kepada Allah, dan dia mengatakan hadza min ilmi ini adalah keilmuan yang saya punyai. Memang pertanyaannya Masya Allah tidak bisa dikalahkan. Allah kirim makhluk terkecil. Napa Bapak Ibu? Tikus, mboten mereng. Tikus Bapak Ibu. Sebesar kucing yang menggerogoti sebuah bendungan, dan waktu itu langsung jebol bendungannya, telas. Masya Allah. Nah ini Ya'juj wal Ma'juj yang betul-betul banyak di dunia ini, bingung beringalah ini. Allah kirim ternyata dengan makhluknya yang terkecil yang ulat tadi. Ketika malam hari mereka tertidur, tahu-tahu di mana-mana banyak ulat. Ada yang masuk lewat mulutnya, hidung, telinga dan sebagainya. Dan dalam hadis dinyatakan dia menggigit tengkuk para Ya'juj wal Ma'juj tadi. Satu Ya'juj mati dan semuanya serentak mati semua. Kayak di remote ngoten, mati sedanten. Wa'alam, Allah yang lebih tahu. Sehingga setelah mati itu Nabi Isa ketika fajar tiba gumun. Biasanya nek esuk gembroyu wah kan sukanya kan jerit-jeritan. Kok iki sepingin ana apa gitu. Ternyata betul ketika beliau keluar dari persembunyiannya, ternyata di bumi tidak ada satu jengkal pun di bumi kecuali bangkai Ya'juj wal Ma'juj sudah bergelimpangan di mana-mana. Tapi apakah Isa dan para pasukannya bersyukur? Alhamdulillah ngaten boten. Napa Bapak Ibu? Bingung lek ngubur. Lah iki yo nek suwi-suwi busuk dados penyakit. Ya Allah lah priye kan ngaten dene kula kali panjenengan kula kok kados niki. Ternyata Allah Subhanahu wa taala setelah Isa ini berdoa kepada Allah, ya Allah, kita tidak mampu untuk menyingkirkan bangkai-bangkai Ya'juj wal Ma'juj.
Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang besarnya sebesar unta. Walam dibawa kemana, diambil satu-satu sampai hilang semuanya. Tapi ngisik ngeluh. Napa niku? Bekas dari bangkai-bangkai itu kan masih ada darah, nanah yang masih menjijikkan. Ya Allah, mun resik ya Allah bangkai nih, tapi bekasnya dereng resik. Lagi-lagi mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan yang begitu lebatnya sehingga membawa semua yang sisa-sisa dari bangkai itu, darah, nanah itu ke lautan dan sebagainya, sehingga bersih kembali. Sehingga kehidupan pada waktu itu sudah begitu makmurnya. Masya Allah. Pada waktu itu tidak ada lagi sebuah kehidupan yang di dalamnya ada pertikaian. Bahkan disebutkan bahwasanya kehidupan pada waktu itu adalah kehidupan yang betul-betul Islami, Bapak Ibu. Kenapa? Orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak ada pilihan. Kamu mau beriman, kata Isa, atau dibunuh. Wah, daripada dibunuh, ya lebih baik masuk Islam dengan terpaksa. Kalau dulu zaman Rasulullah, orang-orang yang tidak mau masuk Islam dengan membayar dam, membayar jizyah kepada pemerintah sehingga dia bisa hidup berdampingan. Tapi di zamannya Isa nanti orang Pak Islam apa dibunuh. Betul Bapak Ibu. Mereka yang betul-betul ada minhum wa minhum ya, dan sebagian dari mereka yang beriman dan sebagian yang tidak mau beriman dibunuh, dan ada yang pura-pura beriman. Dan mereka inilah yang nanti akan hidup setelah Nabi Isa atau Isa dan para umat Islam meninggal dunia semua. Sehingga setelah kehidupan waktu itu tidak ada, kata Allah, kata Rasulullah, tidak ada kehidupan yang terindah kecuali pada kehidupan Isa ibnu Maryam nanti. Kenapa? Karena tidak ada lagi pertikaian, yang ada hanyalah keimanan. Bahkan Isa ini hidup setelah Ya'juj wa Ma'juj ini habis adalah 40 tahun. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala dalam hadisnya yaitu menurunkan atau mengirimkan rihan thayyibatan, angin yang lembut, fatakhudhum tahta abatilihim, dan bisa-bisa sampai berhembus di bawah ketiaknya. Dan setelah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang beriman. Sisanya orang-orang yang tadi yang pura-pura beriman, yang pada waktu itu sudah menunjukkan kemaksiatannya di dunia ini. Bahkan disebutkan di hadis ini adalah sampai perzinaannya. Ya taharujuna fiha taharujal humur. Dia itu sudah berzina yang terang-terangan. Masya Allah. Kalau sudah merebak yang demikian itu, maka Allah Subhanahu wa taala fa'alaihim taqumus sa'ah, maka akan didatangkan yang namanya kiamat kubra, kiamat yang besar. Hancur sudah dunia ini. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil ibrah dari Ya'juj wal Ma'juj ini? Bapak Ibu, kalau kita lihat, tengok kanan tengok kiri, wonten lare-lare ingkang derek kuliah subuh. Ayo, saya yakin yang hadir ini juga punya putra alit, punya cucu juga kan? Riyen zamane kula tapi nggih.
Lah Bu, menawa niki modern dados ndak usah ring masjid lah. Cukup jenengan nganggo HP bae salate kok nganggo HP. Pak Traweh nanti yo melu sing Mekah, melu jamaah kalau HP. Dulu kalau zaman itu lo nggih ngiter Bu, ten mriki nyuwun tanda tangan kalih panitia. Saniki nggih wonten cuma sedikit sekali. Apakah ini juga peradaban Ya'juj wal Ma'juj dari kula lan panjenengan ini? Bahkan lebih eman kalau habis sahur dipersilakan untuk tekdung kalau bahasanya tiang nawarane Madura itu turu meleh. Wis parah-parah ben kuat ben turu le. Ten otak niku turu poso. Makanya nyuwun sewu Bapak Ibu. Kula nggih ngajar nggih ten SMK Muhammadiyah Pencongan, promosi Pak nggih. Kula bawa misi ngaten lah. Jare PCM duwe SMK lha iki SMK-ne diduduke Bapak. Mosok ora tau dipromosike pondok terus lah bocah yo do bae ben bisa dadi wong sing duwe duit akeh, dadi wong sugih, dadi seorang pengusaha yo ayo dipromosike ben saged bantu pondok. Pak dibangun piro Pak? 15 miliar ya. Nggih. Disiapi generasi ini mboten. Ayo sing saged nompang dipromosike Pak. Napa Bapak Ibu? Mangkat sekolah Bapak Ibu. Tak takoni lah kok mangkat setengah 10. Keturun Pak. Lah wonten sing buka mboten. Napa mature? Mboten. Lah Ibu Bapak sami wonten sing kerja wonten sing dereti Masya Allah. Ini Bapak Ibu, peradaban sekarang ini sudah banyak muncul. Bahkan yang terakhir kemarin di India 11 Ramadan Bapak Ibu. Orang Islam di India dibantai. Ngertos mboten? 11 Ramadan kalau ini. Sebuah masjid dibakar. Orang yang mau sholat tidak boleh, orang mau jamaah tidak boleh. Bahkan di Cina sama. Bahkan sampai di Cina itu anak-anak ditakoni, "Leh, bapakmu bengi sahur ora?" Nek cah cilik bloko, "Iya, bengi jam 3 mangan." Naduh. Itu betul-betul kalau sudah yang begitu sampai di penjara Bapak. Ya Allah. Kula lan panjenengan iki adalah umat yang paling sebenarnya banyak bersyukur ya. Bahkan sampai pemerintah itu mencanangkan puasa, bahkan Masya Allah sampai memfasilitasi banyak sekali. Bahkan juga televisi juga muncul beberapa kajian-kajian dan juga fasilitas keagamaan yang begitu banyaknya. Seharusnya kita meningkatkan Bapak Ibu. Tapi kembali lagi, ayo Bapak Ibu, kita hidupkan lagi giroh-giroh berislam kita. Ayo kuliah subuh, ayo tarawih. Tarawih saya mriki saya kebek. Lah nggih lah, maksudnya kebek niku napa? Jamaah kene dereng kebek, damel meneh sing mriko. Alasannya napa? Sumu. Bahkan wonten meneh sing apik niku Bapak Ibu. Tapi tembriko. Kalau ningali jamaah putri niku lucu. Diparingi sak mriki nggih. Sing tengah bolong. Iki janjane priye kok jebolong? Do minggir kabeh. Jebuna mboten kiat kalih kipas angin. Sing kene njaluk setel, sing kono mumet. Masya Allah aja. Makanya ini kan nek mriki wonten asline mboten. Hah? Wonten ibu di mriku. Sing kono wonten Pak. Ayo Pak. Diaseni dadi mboten mangsa pakai kipas, mboten mumet-mumetan. Nggih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Ya'juj wal Ma'juj ini sudah muncul ke kita. Saya pernah Bapak Ibu perjalanan dari Jogja jam 10 malam naik sepeda motor, nekat. Saya sudah besok harus saya ada acara jam 8. Secara di Jogja baru selesai jam setengah 10. Siap. Karena kula ben cepet naik motor. Ya Allah. Jam segitu banyaknya Bapak Ibu. Kebetulan malam Minggu saya ketemu beberapa rombongan anak muda yang muda-mudi ini udah tenggalan gerombol. Wah,
sowan jerit-jerit iki piye aku liwat ku disamplok ora ya Allah. Astu kula wis tak dadi kono plinguk lah. Wah iya ra mangsane kok kan ngoten. Kene Pak Bali kok ngoten. Masya Allah niku ternyata malam Minggu Bapak Ibu atus-atus astu. Yang punya putra-putra yang masih remaja ini wis kuncinya rampas. Tapi pintar, gandake. Doten Jawi Bapak Ibu. Bonceng-bonceng ra karuan rasane padahal itu saya sampai Batang niku jam 2:30 malam karena sudah ngantuk berarti di masjid gitu. Kok jebuno saya merono kok saya rame. Lah kuwi turune kapan? Kan ngaten iki. Pasti ngesuk langsung tidur lah. Terus tidurnya itu ya Allah. Maka monggo Bapak Ibu dicepeng itu menang. Apapun yang akan mereka lakukan tolong izin. Baik futsal, baik apapun dan sebagainya. Ternyata itu pemicu awalnya. Bahkan dikabarkan beberapa bulan kemarin napa Bapak Ibu saling serang antara SMK 1 dengan SMK yang lainnya. Nggih kula nggih ngaten, tapi tak kenceng sapa sing melu tawuran tak tokke ngaten. Lah kok dipataki Bapak Ibu? Esok-esok jam ten CCTV niku jam 11 niku dipatak tinta ten tembok ngajeng. Iya, esok tak parani. Wah, prike Pak oke. Ora kaiki wong paling tintang iso dicet ben ilang. Lah nek kula tuh yo goleki. Wah, bocah SMK wonten bapak gurune sing ayo mangkat Pak. Sikat. Makanya ayo adab Bapak Ibu. Yang pertama kali adab mereka banyak sekali yang sudah tidak baik. Terutama dalam adab tutur sapa kepada orang yang berilmu. Sangat jauh. Yang miris sekali. Dan ini nanti memicu setelahnya mesti tidak ada kesopanan. Yang ditimbali kok, apa Pak? Astagfirullah, ngetrok teman ya. Iya Mas. Pengennya ngetrok tapi kalau ya Allah sih pangeran. Anak ibu. Ya jene betul anak sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin itu saja karena sudah jam 6 lebih. Mungkin Bapak Ibu mempunyai kegiatan yang lain yang lebih jauh. Mari di akhir ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi annaka ya Allah nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Allahumma dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina ya Allah qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tilawatana ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arzuqna at-tuqa wal 'afafa wal ghina wat takhassuni fil ibadati wal ikhlasi fil amali Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin astaghfirukum alfu istighfar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramadan ya Ramadan Ramadan ya